Saya akan menjelaskan pengertian hipotesis. Pengertian hipotesis adalah metode statistik untuk menguji suatu dugaan tentang parameter populasi. Pengujian dilakukan berdasarkan data sampel, dan hasil pengujian digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Selanjutnya, tujuan hipotesis. Yang pertama, membuktikan kebenaran atau suatu dugaan, yaitu peneliti atau perusahaan biasanya memiliki dugaan awal yang ingin dibuktikan kebenarannya melalui data. Contoh, misalnya perusahaan menduga rata-rata produksi karyawan adalah 50 unit per hari. Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah dugaan tersebut benar atau tidak. Yang kedua, membantu pengambilan keputusan, yaitu hasil pengujian digunakan sebagai dasar dan menentukan tindakan atau kebijakan. Contoh, jika hasil pengujian menunjukkan penjualan meningkat setelah promosi, maka perusahaan dapat memutuskan untuk melanjutkan program promosi tersebut. Yang ketiga, mengurangi ketidakpastian, yaitu keputusan tidak hanya berdasarkan perkiraan atau perasaan, tetapi berdasarkan data dan perhitungan statistik. Contohnya dengan pengujian hipotesis, peneliti dapat lebih yakin dalam mengambil keputusan karena didukung oleh data yang telah dianalisis. Selanjutnya, jenis hipotesis. Hipotesis nol atau H0. Hipotesis nol adalah dugaan awal yang menganggap tidak ada perbedaan, tidak ada pengaruh, atau kondisi masih sama. Yang selanjutnya, hipotesis alternatif atau H1. Hipotesis alternatif adalah dugaan yang menyatakan ada perbedaan, ada pengaruh, atau kondisi berubah. Baik, saya akan melanjutkan dari Claudia. Nama saya Pangpang Julianti, NIM-nya 241011250499. Saya akan menjelaskan langkah-langkah pengujian hipotesis. Yang pertama, menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol adalah dugaan awal yang menyatakan tidak ada pengaruh, perbedaan, dan hubungan. Hipotesis alternatif adalah dugaan yang menyatakan ada pengaruh, perbedaan, atau hubungan yang ingin dibuktikan melalui penelitian. 2. Menentukan taraf signifikan. Taraf signifikan adalah tingkat kesalahan yang masih dapat diterima peneliti dalam mengambil keputusan. 3. Menentukan metode atau rumus statistik yang sesuai untuk menguji hipotesis berdasarkan jenis data dan tujuan penelitian. 4. Menentukan daerah kritis. Daerah kritis adalah batas yang digunakan untuk menentukan apakah hipotesis nol ditolak atau diterima. Yang kelima, menghitung nilai statistik uji. Menghitung nilai statistik berdasarkan data penelitian menggunakan rumus yang sesuai. 6. Membuat keputusan. Jika nilai statistik uji berada di daerah kritis, membuat keputusan berarti menentukan apakah hipotesis nol ditolak atau tidak berdasarkan hasil pengujian statistik. Yang 7, menarik kesimpulan. Menyimpulkan hasil pengujian hipotesis sesuai keputusan yang diperoleh. Keenam, ada taraf signifikan. Taraf signifikansi adalah batas toleransi kesalahan yang ditetapkan peneliti saat mengambil keputusan. Artinya, menunjukkan seberapa besar resiko kita dalam menolak hipotesis nol. Penjelasan nilainya, 10%, 0,10 mengizinkan kemungkinan kesalahan sebesar 10%. Pengujian lebih longgar. 5%, 0,5 mengizinkan kemungkinan kesalahan sebesar 5%. Paling sering digunakan dalam penelitian. 1%, 0,01 mengizinkan kemungkinan kesalahan hanya 1%. Pengujian lebih ketat dan membutuhkan bukti yang lebih kuat. Dan selanjutnya ada bentuk pengujian. Uji dua arah digunakan jika penelitian ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan tanpa memperhatikan arahnya, lebih besar atau lebih kecil. Uji satu kanan digunakan jika peneliti menduga nilai parameter lebih besar dari nilai yang diuji. Uji satu kiri digunakan jika peneliti menduga nilai parameter lebih kecil dari nilai yang diuji. Selanjutnya, uji proporsi. Proporsi adalah uji statistik yang digunakan untuk menguji dengan menganggap porsi atau presentasi suatu populasi berdasarkan data sampel. Tujuannya, mengetahui apakah proporsi atau presentase yang diperoleh dari sampel sesuai dengan dugaan atau standar yang telah ditetapkan. Sekian dari saya, terima kasih.